Sholawat dapat membuat kaya. Sholawat bila dibaca secara istiqomah dengan penuh keikhlasan, disertai rasa hormat dan mahabbah kepada Rasulullah, maka insya Allah pembacanya tidak akan jatuh miskin, akan tercukupi kebutuhan hidupnya, tidak sampai menyusahkan orang lain. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang pedagang kaya raya meninggal dunia. Ia mempunyai warisan berupa harta 2 anak lelaki, 3 helai rambut Rasulullah. Lalu 2 anaknya itu membagi warisan menjadi 2 bagian, juga masing-masing mendapatkan 1 helai rambut Rasulullah. Tinggal 1 rambut yang tidak bisa dibagi. Kemudian saudaranya yang besar mengusulkan agar rambut Rasulullah yang tinggal 1 helai itu dipotong menjadi 2 bagian. Namun usulan ini ditentang oleh adiknya. Ia tidak setuju rambut Rasulullah dipotong karena demi menghormati Nabi. Saudaranya yang besar kemudian berkata, "Maukah kau mengambil ketiga helai rambut Rasulullah ini? Namun dengan syarat semua harta peninggalan ayah menjadi milikku." Usulan kakaknya ini diterima oleh sang adik dengan senang hati. Seraya berkata, "Aku setuju, silakan kau mengambil seluruh harta peninggalan ayah. Aku cukup mendapatkan 3 helai rambut Rasulullah." Kemudian saudara yang kecil ini menyimpan baik-baik 3 helai rambut Rasulullah itu di sakunya. Sampai suatu saat, rambut tersebut dikeluarkan dan dilihatnya. Lalu ia membaca sholawat. Hal ini dilakukan secara terus-menerus, dan dalam waktu yang relatif singkat, sedikit demi sedikit harta yang dimilikinya mulai bertambah banyak. Akhirnya ia menjadi orang kaya raya. Sedangkan harta yang dimiliki kakaknya lambat laun menjadi habis. Akhirnya ia menjadi orang miskin. Ketika saudara yang kecil itu meninggal dunia, maka ada sebagian orang-orang saleh bermimpi bertemu dia yang berdiri di samping Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata pada orang saleh yang bermimpi itu, "Katakan kepada orang banyak, barang siapa punya hajat kepada Allah, hendaknya datang ke kuburan si fulan dan mengadukan keperluannya kepada Allah." Akhirnya banyak orang yang datang ke makamnya, sampai orang-orang yang naik kendaraan pun turun jalan kaki bila melewati makam saudara kecil tadi demi menghormati kemuliaannya. Dari kisah di atas menunjukkan bahwa orang yang istiqamah membaca salawat insya Allah tidak akan jatuh dalam kefakiran. Tentunya harus disertai dengan usaha dan ikhtiar dalam mencari nafkah. Tidak hanya berdiam diri menunggu datangnya rezeki, sebab sahabat Ali radhiyallahu anhu tingkat kesulitannya dan keilmuannya tinggi, ia tetap pergi ke pasar dan tempat lainnya dalam mencari nafkah untuk keluarganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.